Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Dalam Yesus ada kemenangan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini berkuasa menolong kami, memulihkan kami, serta berkuasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalam Yesus ada kemenangan. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan." Saudara, kemenangan yang begitu besar terjadi atas Yosua dengan pasukannya. Kemenangan yang tidak masuk di akal saudara. Secara logika manusia tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi Tuhan bekerja. Saudara, kalau kita belajar bicara tentang tembok Yeriko, ini tembok begitu tebal, begitu lebar, dan saking tebalnya, saking lebarnya, biasanya itu dijadikan tempat perlombaan pacuan kereta. Saking lebarnya, saudara. Jadi secara logika manusia, Tuhan menyuruh Yosua dengan pasukannya untuk mengelilingi kota itu selama 6 hari lamanya. Lalu kemudian dikatakan, pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Jadi 6 hari dikelilingi, dan hari yang ketujuh 7 kali dikelilingin. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika hari ketujuh 7 kali dikelilingi, maka sangkakala itu ditiup, maka robohlah tembok yang begitu tebal itu saudara. Tuhan gak menyuruh mereka membawa perlengkapan senjata mereka. Tidak disuruh bawa panah, tidak disuruh bawa pedang, tidak disuruh bawa perisai. Tuhan menyuruh mereka kelilingi pun kota itu. Jadi kota itu dikelilingi saudara. Jadi gak masuk di akal. Cara Tuhan
dengan cara manusia berbeda sekali, saudara. Kalau kita pakai cara Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, Yesus adalah kemenangan kita. Di dalam Dia ada kemenangan kita. Dan Tuhan mau kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tidak peduli seberapa besar, seberapa tebal, seberapa kuat tembok di dalam kehidupan kita. Selama kita mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan, maka semua tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kita akan dirobohkan. Akan dirobohkan. Sebab Tuhan itu berkuasa atas semua masalah apapun yang terjadi. Dia berkuasa untuk merobohkannya. Untuk itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang adalah percaya kepada janjinya. Dikatakan Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dan Yosua percaya kepada janji itu. Dari mana kita tahu bahwa Yosua percaya kepada janji itu? Buktinya adalah dia kelilingi kota itu selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh, 7 kali dia kelilingin. Dan itu bukti dia percaya kepada janji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah, yang Yosua lakukan adalah dia percaya kepada kuasa ketaatan. Jadi saudara, tiap kali kita taat, ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Dan itu yang terjadi kepada Yosua, kepada pasukannya. Mereka mengalami kuasa ketaatan. Tembok itu rubuh di depan mata mereka. Ada kuasa Tuhan yang turun, yang dinyatakan ketika mereka taat. Di depan mata mereka, mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tembok Yeriko itu rubuh. Jadi saudara, perlu sekali untuk kita taat. Dalam hidup ini, ketaatan adalah cara yang sangat penting untuk kita melihat janji Tuhan, untuk kita melihat kuasa Tuhan, untuk kita melihat kemenangan. Jadi saudara, percayalah kepada janjinya, percayalah kepada kuasa ketaatan. Dan ada hal yang menarik, saudara. Percaya jugalah kepada doa, kepada pujian, dan kepada penyembahan. Jadi bangsa itu, kalau kita baca tadi Yosua pasal 6 ayat 5 dan 6, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Jadi saudara, ada sangkakala, ada pujian yang dinaikkan, ada doa di situ, saudara. Jadi untuk kita mengalami kemenangan dalam Yesus, kita harus percaya kepada janjinya, kita harus percaya kepada kuasa ketaatan, dan kita harus juga percaya kepada kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Maka kita akan mengalami satu kemenangan yang gilang gemilang. Dan saya percaya saudara, setiap kali kita taat,
Setiap kali kita percaya, maka kita akan mengalami kemenangan yang besar di dalam hidup ini. Dan saya berdoa saudara, seperti tembok Yeriko yang besar itu, yang tebal itu, yang kokoh itu, dirubuhkan. Maka saya juga berdoa, semua tembok-tembok penghalang di dalam hidup saudara, itu juga dirobohkan dalam nama Tuhan Yesus. Tembok-tembok yang membuat saudara sulit bertumbuh kerohaniannya, dirobohkan. Tembok-tembok yang membuat saudara pesimis, dirobohkan dalam nama Yesus. Tembok-tembok yang membuat saudara jatuh, bangun dalam dosa, dirobohkan dalam nama Yesus. Semua tembok-tembok yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita down, aku berdoa tembok itu dirubuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Seperti tembok Yeriko dirubuhkan, maka kami percaya juga tembok-tembok penghalang dalam kehidupan kami, itu juga dirubuhkan dalam nama Yesus. Sehingga kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang penuh kemenangan bagi kami. Dan aku percaya umat-Mu mengalami janji, mengalami kuasa, dan mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.